Oke, berdasarkan hasil survei ya yang dilakukan oleh BPS, yaitu survei dari 8,55 ke 7,57. Faktornya itu Pak menurun Pak? Kita kemarin gini ya, saya jelasin mungkin dari awal ini ya, di tahun 2019 pertama COVID. Nah, ini fenomena ketenagakerjaan di Lebak ya. Tahun 2019 itu angka pengangguran Kabupaten Lebak itu 8,05%. Nah, tahun 2020 karena ada pandemi COVID, di situ banyak PHK ya kan. Kemudian ada pembatasan jam kerja ya. Ada pembatasan gerak masyarakat di situ kan. Itu naik dari 8,65 di 2020 menjadi 9,63. Itu dampak pandemi Covid. Nah, tahun 2020 mereka pada pulang, yang kerja di Tangerang, kerja di Jakarta, itu mereka pada pulang ya. Dan mereka otomatis nggak bisa secara langsung mendapatkan pekerjaan kan ketika pulang. Apalagi kalau yang di PHK, biasanya mereka masih punya tabungan gitu kan, ya mereka masih bisa bertahan hidup. Kemudian di tahun 2021 itu menurun drastis dari 2020 9,63 ke 2021 jadi 7,86. Nah, ini hampir 2 digit turunnya. Kenapa itu terjadi? Ya karena tadi pandemi COVID itu berkepanjangan dan mereka tetap harus bertahan hidup kan. Akhirnya yang mereka kena PHK, yang pembatasan jam kerja dan lain sebagainya, mereka berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya bisa tetap survive. Ya akhirnya kerja serabutan. Kerja apa adanya, ke kebun, ke sawah. Yang biasanya di rumah itu yang kerja hanya satu orang, yang kerja di luar, ya karena kena pandemi COVID tadi mereka pulang tidak kerja, akhirnya istrinya, anaknya turun ikut membantu mencari penghasilan. Nah, di situ ada penurunan angka pengangguran, ya. Nah, 2022 udah mulai normal lagi kan. Nah, ini budaya orang Lebak. Udah mulai normal lagi, yang tadinya pulang udah COVID udah reda, berangkat lagi kerja, cari kerja di luar di Jakarta. Yang tadinya istrinya bantu jadi berhenti lagi. Diam di rumah. Yang tadinya anaknya membantu kerja serabutan juga karena sudah ada tulang punggung yang mencari kerja formal, mereka juga berhenti, gitu kan? Tidak meneruskan pekerjaan yang serabutan tadi. Di situ maka terjadi lagi kenaikan di tahun 2022 8,55 tadi. Nah, tahun